Kini aku sudah menerima lamarannya. Kami akan menikah bulan depan sesuai keinginan Ferry. Aku sih mau saja, lebih cepat lebih baik. Semuanya akan segera kami siapkan. Semoga mama dan papa melihat kebahagiaan ini. Ya Tuhan, semoga niat ini Engkau lancarkan. Jadikan Ferry jodohku sampai akhir hayat. Aku cinta padanya. Jujur, aku sangat nyaman dengannya. Dan sejak lamaran itu, Ferry sering main ke rumah. Kita sering jalan dan menghabiskan waktu berdua sekedar hangout. Acap kali ia mengantar jemputku ke kantor. Kami masih sama seperti dulu, suka bercanda dan kadang saling mengesalkan. Namun akhirnya kami tertawa. Sekarang Ferry ajak aku makan siang. Dia menjemputku ke hotel. Sambil jalan menuju lobi, aku berpapasan dengan seorang wanita yang wajahnya tak asing. Dia pasti customer hotel yang akan check-in. Tapi kami seperti pernah bersua. Di mana? Aku terus berjalan. Ini KTP saya, kata wanita itu. Aku tak sengaja dengar sambil jalan. Atas nama Bu Maya Kartika, kata resepsionis hotel. Iya. Tak. Tiba-tiba aku ingat sesuatu dengan nama Maya. Lalu ku ingat-ingat di mana aku pernah melihat wajahnya. Ya, foto itu. Ah, apa dia Mbak Maya anak Pak Nadimin? Ya, meskipun wajahnya masih anak kecil di foto yang Pak Nadimin perlihatkan, tapi aku ingat jelas tai lalat di bawah hidungnya. Hei, tiba-tiba seseorang mengagetkan. Fer, tegurku. Ya, dia Ferry. Seperti biasa ia datang bersama setangkai bunga untuk kusimpan dan kurangkai. Lalu kusimpan di vas bunga. Vas bunga itu ada di atas nakas. Sampai hari ini, di hari ke-10 setelah lamaran, aku sudah mendapatkan 10 tangkai bunga mawar putih darinya. Kurai tangkai bunga itu. Kok ngelamun? Tanyanya. Iya, itu lihat. Aku menunjuk ke arah meja resepsionis. Tapi sayang, orang tadi sudah tak ada. Apa? Tadi aku melihat wanita bernama Maya lagi check-in. Dia punya tahi lalat di bibir atas. Fer, mirip di foto Pak yang Nadimin kasih. Oh ya? Aku manggut-manggut. Bentar, aku tanya Sinta. Sinta adalah nama resepsionis jaga. Oke, aku mendekati Sinta dan bertanya soal customer tadi yang terdengar namanya Maya Kartika. Bu, siapa Sinta? Sin, tadi namanya Maya, pelanggan hotel barusan. Tanyaku tanpa basa-basi. Oh, sebentar ya Bu, ia cek langsung. Betul Bu, customer barusan bernama Maya Kartika. Sekarang beliau sudah masuk kamar nomor 188. Bu, katanya dia baru datang dari luar kota, sedang mencari sebuah alamat. Sinta menjelaskan. Untuk berapa hari? Tanyaku lagi. Sampai ia mendapatkan alamat yang ia cari, Bu. Tapi beliau bilang, kami jangan sampai beritahu identitas beliau pada siapapun, termasuk bila ada yang mengatasnamakan keluarga atau suaminya mencari beliau. Hah? Iya Bu, memangnya ada apa Bu? Ada yang salah? Tanya Sinta heran. Aku menggelengkan kepala pelan. Gak ada. Ya sudah, makasih, ucapku. Ia manggut-manggut. Sama-sama Bu. Aku balik ke arah Ferry. Tangkai bunga masih di genggamanku. Gimana? Tanyanya. Kayaknya ia sembunyi di sini deh, Fer. Sinta bilang kalau ada yang cari dia, pihak hotel tak boleh beritahu. Tapi dia akan nginep lama di sini. Tanya Ferry. Katanya sih gitu, sambil cari alamat. Dia lagi cari alamat di kota ini, jawabku. Alamat? Aku manggut-manggut. Iya, apa jangan-jangan dia cari Pak Nadimin? Mungkin Maya itu ya, Fer. Ya sudah, kita makan siang dulu. Aku gak mau kamu kurus. Orang itu pasti masih lama di sini. Apalagi ia sudah masuk kamar kan? Aku manggut-manggut. Ya sudah, ayo. Akhirnya aku memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu. Yuk, perutku juga udah keroncong.
Hihi, semoga saja wanita itu benar-benar Maya yang kami cari. Setelah makan siang, aku dan Ferry akan menemuinya. Siang ini aku dan Ferry memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu. Ingin temui wanita yang bernama Maya itu. Takutnya ia masih istirahat. Jadi setelah makan siang aku putuskan untuk menemuinya. Sayang, besok kita fitting baju pengantin. Besok aku jemput kamu ya. Hari ini, maksudnya siang ini aku ada meeting. Tapi nanti jam 1 setelah zuhur, kata kekasihku Ferry. Ah, ini masih seperti mimpi. Oke, Fer, kamu jangan panggil aku sayang dong. Agak gimana gitu. Aurel aja ya, aku masih malu-malu. Loh, kenapa? Ya sudah, aku panggil kamu Aurel. Aurel sayang. Dia malah tersenyum. Aku merasa malu. Ah, terserahlah. Asal sayangnya jangan cuma di bibir, ucapku. Lalu harus di mana lagi? Tanyanya. Ya, hati sama ucapan kamu harus selaras. Jangan bohong. Lalu bagaimana kamu tahu kalau aku gak bohong? Ia malah bertanya. Aku menggelengkan kepala. Nah, waktu sama mantan dulu, kenapa bisa kena kebohongannya? Aku terdiam. Aku juga gak tahu. Yang jelas aku tak mau hal itu terjadi lagi. Jelasku. Lalu, siapa yang ingin mengajarkan hal yang sama? Mungkin kamu dulu terlalu berprasangka. Ucapan itu adalah doa. Tolong, ucapkan saja hal yang baik untuk kita. Jangan ucap hal lain. Ia menatapku lekat. Netraku malah keluyuran karena gugup. Silahkan, Mas, Mbak. Pelayan datang membawa pesanan kami. Makasih. Pelayan itu kembali pergi. Dengan santai aku mulai meraih gelas dan sedotan. Haus, Fer, ucapku. Jawabnya. Kalau kamu sebut aku dengan nama, kayaknya menurut aku lebih romantis, lebih berkesan dibanding sebut sayang, cinta, dan yang lainnya. Aku suka kamu sebut nama aku. Ya, pintaku. Ia terdiam. Gak mau ku panggil sayang? Tanyanya. Cukup hati kamu saja yang bilang sayang dan cinta sama aku. Biarkan bibir kamu memanggil namaku dengan indah. Aku suka itu. Entah mengapa ketika kamu manggil nama aku, ada sesuatu hal yang membuatku merasa spesial. Ia berkedip pelan. Lebay ya, Rel? Tanyanya pesimis. Kepala ini menggeleng-geleng pelan. Bukan. Tapi pria yang dulu pernah ada di hati aku pernah berkata dengan sebutan yang sama. Aku merasa ketika kamu panggil aku sayang, aku gak terlalu terlena, Fer. Tapi ketika kamu ucapkan hal berbeda dengan nama yang orang tuaku berikan, aku lebih nyaman. Membuatku rindu untuk berkali-kali dipanggil sama kamu. Kami saling mengunci pandangan. Kayaknya kamu sudah jadi ratu gombal ya, Rel. Ia mencolek hidungku. Ih, apaan sih, Fer? Bukan gombal. Aku memang rindu. Kamu sapa dengan nama indahku. Udah, itu aja. Sayang dan cintanya cukup terus disimpan di hati kamu. Aku takut kalau terlalu sering kamu panggil aku sayang, sayangnya itu malah berkurang. Aku kembali cemas. Bagaimanapun juga aku masih trauma. Oke, aku ngerti. Kamu gak percaya sama aku 100%? Tanyanya. Bukan. Jangan tersinggung ya, Fer. Aku mohon. Jangan bilang hal itu lagi. Aku merasa tak enak hati. Jadi maunya? Tanyanya. Aku terdiam. Please, jangan pernah pergi dariku. Aku tak butuh kata cinta, karena aku sudah mengalaminya. Yang aku butuh ketulusan kamu. Aku cinta kamu, karena aku yakin kamu juga mencintaiku. Netraku berkaca-kaca, takut bila Ferry marah lalu pergi. Kok matanya merah? Ia tahu dengan netraku ini. Jangan pergi ya, Fer. Aku sudah tak bisa lagi nyaman bila kamu tak ada dekat dengan aku. Tolong maafkan aku juga atas sifatku yang masih belum dewasa. Ferry perlahan dekatkan ibu jarinya pada bulu mataku yang sudah mulai basah. Ia tersenyum sambil menyeka air mata ini.
Aku gak akan janji untuk gak ninggalin kamu. Tapi aku selalu berdoa supaya Tuhan selalu persatukan kita, bagaimanapun keadaan kita. Dan aku juga berdoa, semoga kamu berdoa hal yang sama denganku. Ia seka air mataku. Jujur, hati ini terasa berat bila tahu kalau Ferry akan marah. Jangan cengeng, ayo makan. Mau disuapin? Tanyanya. Aku terkekeh. Gak usah, bisa sendiri, jawabku sambil kembali sibak air mata. Benar, aku cengeng. Ayo. Ia meminta mulutku untuk mangap. Aku menggeram. Lalu perlahan mulut ini kubuka. Hap, aku menyuap. Ferry memperlakukan diriku seperti anak balita. Kini aku sudah mengunyah makanan. Kami saling menyuap makanan ke mulut. Tatapan Ferry sejak tadi membuatku teduh. Bola matanya yang hitam dan sorotnya yang indah membuatku terlena setiap berada di dekatnya. Saat ada di dekat Ferry, aku merasa terlindungi. Dia tak memperlihatkan perhatian yang lebih, tapi dengan tingkahnya aku tahu dia tulus mencintaiku. Kini kami sudah selesai makan. Fer, aku mau hampiri wanita yang bernama Maya itu. Kamu mau ikut? Tanyaku. Ia melirik arloji. Ya sudah, kita ke sana. Aku juga penasaran. Semoga saja beliau benar anaknya Pak Nadimin. Kalau kata kamu memang ada tai lalatnya sama di wajah, Ferry menyelidik. Aku manggut-manggut. Ya sudah, minum dulu. Jangan lupa ucap alhamdulillah. Lagi, ia selalu mengingatkanku untuk selalu bersyukur. Kami akan segera pergi. Ferry, ia menoleh. Kok bisa kamu? Dulu yang kata kamu badung, sekarang jadi religius, tanyaku sebelum berdiri. Aku ingin Tuhan kasih jodohku wanita yang baik, dan itu akan ia kasih kalau aku sudah bisa lebih baik. Awalnya seperti itu, tapi sekarang aku baru tahu apa yang kita lakukan itu harus ikhlas karena Allah, bukan karena ada maunya. Dan benar saja, Allah temukan kita. Apa kamu yakin kita akan berjodoh? Ucapku merasa ragu. Enggak, pun aku akan tetap memaksa supaya kita dijodohkan. Aku kasih saja Tuhan pelicin supaya kita bisa jodoh. Hah? Iya, pelicin itu adalah doa yang selalu aku panjatkan seusai sholat. Aku hanya ingin kamu, tak mau yang lain. Ia kembali menggombal. Dasar, kalau kamu pasti pintar merangkai kata-kata karena kamu seorang pengacara. Aku mengejeknya. Tapi siapa yang tahu hati seorang pengusaha? Dia kan pintar berbisnis dan mencari celah demi keuntungan, ujarnya. Celah apa? Celah supaya aku terus jatuh cinta sama kamu. Sontakku kepung kepalanya. Ih, Ferry, ku acak rambutnya. Ih, rambut kerenku rusak. Nanti kamu lebih suka gaya rambut si Om. Ia menoleh pada seorang pria tua yang sudah beruban dengan gaya rambut di belah pinggir. Alis Ferry gerak-gerak. Ih, dasar. Kami tertawa sambil pergi. Untung saja sudah bayar. Kalau tidak kami bisa diteriaki makan gak mau bayar. Aku dan Ferry seperti anak remaja. Kami bercanda sambil tertawa-tawa. Dia membuat netra ini tak bosan. Selalu saja tingkahnya membuat diriku rindu. Bersambung.